karena dia sakit lalu dia sholat duduk, ya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini ada catatannya. Berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya harus ya menjadi rukun. Tidak sah sholat fardu kita kalau mampu berdiri tapi tidak berdiri. Itu untuk sholat fardu. Nanti untuk sholat sunnah ada catatan lain ya. Tidak wajib berdiri ya. Tapi pahalanya kurang. Kalau mampu berdiri tapi dia tidak berdiri ya. Tetap boleh ya dia duduk untuk sholat sunnah bahkan berbaring. Hanya saja pahalanya berkurang. Kalau dengan catatan memang mampu berdiri. Tetapi untuk sholat fardu ya harus berdiri, itu rukun. Tidak sah sholatnya kalau tidak berdiri. Dalilu hadzal rukni ma rawahul Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala. Dalil rukun ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ini Imran bin Husain ini bercerita, dia pernah sakit, dia punya penyakit bawasir. Kanat bi bawasir. Dia punya sakit ya, bawasir. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Lalu aku menanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Ya, bagaimana salat saya ini? Saya ini sakit bawasir. Faqala, lalu beliau bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu maka duduk, dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Jika tidak mampu duduk juga, maka dengan berbaring. Ini bawasir ini maradun fi makhrajid dubur. Ini penyakit yang biasanya ada di dubur gitu ya. Penyakit wasir ya, tahu ya? Selain wasir apa istilah lainnya dia? Ambeien ya. Ya mungkin lebih familiar ambeien ya, atau wasir ya. Baik, kemudian ada catatan tambahan, ini penting sekali ya bagi orang yang sholat tidak dalam keadaan berdiri karena sakit. Ini ada catatannya ya. Baik, kita baca dulu ya ketentuan berdiri ini ya. Baik, wa inna ma yu'tabaru ar-rajulu qa'iman idza kana muntasabal qamah atau muntasibal qamah. Jadi seseorang itu dianggap berdiri jika memang tegak berdiri ya, tahu berdiri ya, bukan membungkuk ya, bukan berdiri. Faizan hana duna uzrin, kalau dia menunduk tanpa uzur, bihaisu amkana an tulami sarahatu yadihi rukbatahu batalat salat. Bahkan kalau dia sampai menunduk tanpa uzur ya, di mana memungkinkan tangannya itu menyentuh lututnya, maka batal sholatnya, tidak dianggap berdiri. Kalau sampai menunduk sedemikian rupa sampai hampir posisi ruku itu ya, maka itu batal sholat. Li'anna ruknal qiyami fuqida fi juz'in min sholati, karena rukun berdiri tidak terpenuhi pada bagian dari sholatnya. Jadi kalau berdiri ya berdiri. Beda kalau ada orang memang punggungnya agak bungkuk ya, mohon maaf yang agak bungkuk ya, nggak apa-apa karena memang kondisi ya. Wa idza qadara al-musalli 'ala al-wuqufi fi ba'di salatihi. Nah, ini hati-hati ini, perhatikan betul ini. Ini kadang-kadang ada orang sholat karena dia sakit lalu dia sholat duduk ya. Nah, ini diperhatikan ya. Ini ada catatannya. Wa idza qadara al-musalli 'ala al-wuqufi fi ba'di salatihi. Kalau mampu orang yang salat itu untuk berdiri di sebagian salatnya, wa ajiza fi ba'dihi al-akhar, dan dia tidak mampu pada bagian yang lain, maka bagaimana? Waqafa haitsu yumkinuhu dzalik. Dia berdiri ya dalam dia berdiri ketika memungkinkan untuk berdiri. Wa jalasa fi sa'iriha, dan dia duduk pada selainnya. Jadi begini, ada orang itu dia sebetulnya mampu berdiri, ya, cuman yang kesulitan itu sujud, ya, paham ya? Dia kesulitan untuk sujud, atau dia kesulitan ruku,
Nah, punggungnya itu hanya bisa lurus. Kalau sampai bengkok itu sakit. Nah, misalnya kalau dia ruku itu sakit atau dia sujud itu sakit. Maka yang begini, ketika dia posisinya misalnya baca Al-Fatihah ya dan sebagainya, dia wajib berdiri. Dia wajib berdiri, ya. Jadi kalau dia mampu berdiri sebagiannya tidak mampu, maka yang dia mampu dia wajib berdiri. Ya. Jadi kalau dia bacaan Al-Fatihahnya bisa berdiri, maka tidak boleh dia duduk. Ini dalam sholat fardu. Ya. Jangan sampai dia mampu berdiri tapi dia duduk. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak benar yang gitu ya. Jadi mana bagian yang dia tidak mampu, keringanannya di situ. Dia tidak mampu sujud di lantai misalnya ya, maka ya tidak mengapa dia duduk di kursi, sujudnya menunduk ya. Tapi kalau takbiratul ihram dia masih mampu berdiri, dia wajib berdiri ya, dia berdiri, baca Al-Fatihah berdiri. Ruku dia masih bisa berdiri nggak ketika ruku? Masih bisa. Berarti pada saat ruku wajib berdiri. Kapan dia tidak bisa? Ketika sujud. Nah, maka sujudnya saja yang diberikan keringanan ya, untuk duduk ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika selesai Sami Allahu liman hamidah, dia mau sujud dia tidak mampu, maka dalam keadaan seperti itu dia bisa duduk ya, dia duduk saja baru kemudian dia sujud sedikit. Atau sebaliknya, dia tidak mampu berdiri tapi dia bisa sujud. Paham maksudnya? Ada orang tidak mampu berdiri tapi bisa sujud. Maka yang begini tidak boleh sujudnya di atas kursi. Dia wajib sujud menyentuh tanah itu, lantai itu. Jadi jangan dia duduk lalu sujud di atas tempat duduknya, keliru. Ya. Kalau dengan catatan dia mampu sujud. Nah, berarti sujudnya harus sujud seperti biasa ya. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi yang tidak mampu itu yang diberikan keringanan. Ya. Wa kharaja bi qaidis salatil mafruḍatis shalawatul nafilah, atau wa kharaja bi qaidis salatil mafruḍatis shalawatin nafilah. Ya, keluar, ya dikeluarkan berdasarkan ketentuan salat fardu itu adalah salat sunnah, salat nafilah. Artinya yang wajib berdiri tadi dikasih catatan ya bahwa al-qiyamu ma'al qudrati fis salatil mafruḍah. Jadi pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah gimana? Sholat sunnah bukan rukun berdiri itu. Ya. Jadi untuk sholat sunnah bukan rukun ya, berdiri itu. Fa innal qiyama biha mandubun mutlaqan. Ya, sesungguhnya berdiri untuk sholat nafilah itu dianjurkan secara mutlak. Jadi bukan wajib ya. Jadi kalau ada orang sholat sunnah duduk, nggak usah heboh ya. Nggak usah rame ya. Bisa saja memang dia memilih meninggalkan berdiri. Meskipun ya harus dipahami ini pahalanya berkurang ya. Nanti ada hadisnya di bawah ya. Falahu ayyajlisa fiha sawa'an kana qadiran amla. Dia boleh duduk ya pada sholat nafilah baik dia mampu berdiri atau tidak. Rawal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Ini dalam konteks salat sunnah ya. Siapa salat dalam keadaan berdiri maka itu afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa salat dalam keadaan duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang salat dalam keadaan berbaring, naim ini bukan tidur ya. Tidak ada orang salat tidur itu ya. Maksudnya salatnya dalam keadaan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya setengah pahala orang yang duduk. Jadi orang salat sunnah itu boleh dalam keadaan berbaring, duduk. Nah, cuman hati-hati ya, sekali lagi mengamalkan yang begini di tengah masyarakat ya. Jangan sampai malah menimbulkan fitnah. Ini orang ngapain sholat baring? Sehat walafiat. Sholat duduk padahal sehat. Sebetulnya kalau sholat sunnah memang boleh. Tapi pahalanya lebih sedikit. Separuh dari yang berdiri. Kalau dalam keadaan duduk ya. Jadi wal muradu bin naim, yang dimaksud dengan naim di sini bukan tidur ya, tetapi al muttaji, berbaring
ya, sholat dalam keadaan berbaring.